Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami siswa dari kelas 12 MIPA 1 kelompok 4 Sejarah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indri Setia Andriani sebagai moderator dan Bibi Labila sebagai ketua anggota kelompok. Hai guys. Revana Zahra sebagai pewawancara dan Jaki Faizahran sebagai anggota kelompok, juga Widya Astuti sebagai anggota kelompok. Di sini, kelompok kami akan mewawancarai tentang mengadili kasus KKN Soeharto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Setia Andriani. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Revana Zahra, dan juga Bapak Yoga Padula yang saya hormati. Beliau seorang guru sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Garawangi. Kepada Bapak Yoga, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk kami wawancarai. Oke, topik kali ini yang akan kami bahas yaitu tentang mengadili kasus KKN Soeharto. Kepada Revana Zahra, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak Yoga, bagaimana awal maksudnya kasus KKN Presiden Soeharto? Jadi sebetulnya untuk dugaan praktek KKN itu ya kasus-kasus yang ada di zaman Orde Baru bersama semasa kepemimpinan Presiden Soeharto itu sudah banyak sebetulnya masyarakat Indonesia. Cuman karena memang pada akhirnya mungkin tindakan atau kebijakan dari pemerintah tidak ada yang agresif dalam artian mungkin tidak berani atau gimana, saya juga kurang tahu. Jadi belum ada tuh. Nah, awal diusulnya secara resmi itu ketika menjelang tahun 98 ketika Indonesia dilanda krisis moneter, dan kita tahu itu sebentar lagi merupakan masa kejayaan Presiden Soeharto. Nah, awal diusulnya itu melalui Jaksa Agung Agus M. Godin kalau salah. Nah, beliau ini seorang jaksa agung yang nantinya mengusut adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh keluarga Presiden Soeharto ke dalam yayasan milik keluarga Cendana yang yayasan dana mandiri. Kemudian setelah diusut nantinya akan berkembang lebih jauh bahwa tidak hanya yayasan dana mandiri saja, tapi ternyata banyak yayasan lain yang terlibat. Salah satunya yayasan Timur Sumayan. Kemudian nanti di tahun 98 itu secara resmi mulai diusut tentang KKN-nya Presiden Soeharto, terutama dari segi korupsi. Di tahun selanjutnya itu bahkan karena mulai resmi diusut, pemerintah Swiss saja sampai rela membantuin Indonesia untuk mengecek rekening yang atas nama Presiden Soeharto itu ada di mana aja, di mana aja, termasuk mungkin yang di luar negerinya. Nah, jadi awal munculnya itu sekitar tahun 98 ketika Presiden Soeharto. Baik, apa saja contoh kasus KKN dalam kebijakan Presiden Soeharto? Nah, contohnya itu banyaknya yang bisa dicontohkan. Jadi sebetulnya Soeharto itu menjabat presiden itu menggunakan sistem patronase. Jadi sistem patronase itu sistem ketika seorang pemimpin agar bisa mendapatkan kesetiaan atau rasa loyal dari orang-orang atau bawahannya itu dengan cara memberikan bisa kemudahan dalam misalnya nepotisme. Jadi demi mendapatkan kesetiaan bawahannya, ya seorang pemimpin itu akan menempatkan posisi tertentu untuk orang tersebut, atau memberikan imbalan, atau bahkan apa ya sebenarnya, jadi semacam menyejahterakan gitu loh. Jadi di masa kepemimpinan Soeharto itu, itulah kenapa jabatan-jabatan orang-orang di pemerintah
itu terkesan loyal kepada Soeharto karena memang sistem yang dilakukan itu sistem transportasi itu. Jadi kesetiaan yang dibeli dalam tanda kutip gitu. Bukan kesetiaan karena memang orangnya sendiri loyal kepada Soeharto gitu. Ya mungkin memang ada yang loyal secara ikhlas gitu, tapi sebagian juga oknum itu yang loyalnya dibeli gitu. Nah, berkaitan dengan contoh kasusnya, ya udah jelas dari awal penerapan sistem transportasi ini aja udah termasuk pelanggaran. Karena itu termasuk ke dalam hal juga kan, memudahkan atau seseorang masuk ke dalam sebuah jabatan publik gitu ya. Contoh lainnya adalah banyaknya anggota keluarga dari Presiden Soeharto yang menduduki posisi strategis, entah itu di militer atau bahkan di pemerintahan. Saya tidak akan menyebutkan nama, mungkin sebetulnya itu sudah terkenal di sekarang juga banyaklah, entah itu menantunya atau anaknya sendiri yang punya jabatan. Ada juga nepotisme dalam hal militer yang bisa duduk di pejabat sipil. Kalau sekarang kan kita tahu ya nggak boleh ya. Militer itu nggak boleh, contohnya menjadi anggota DPR atau menjadi MPR itu nggak boleh. Kalau dulu boleh, itu melanggar aturan yang nantinya bahkan sekarang itu karena dianggap melanggar makanya tidak bolehkan militer masuk ke jabatan politik. Yang dibolehkan ini di zaman sekarang ya udah ketika seorang militer udah purnawirawan boleh masuk politik, kalau dia masih aktif nggak boleh. Nah terus contoh lainnya adalah dikeluarkannya keputusan Presiden Kepres yang seringkali menguntungkan rekan keluarga bahkan semacam konglomerat yang berpengaruh di Indonesia. Kepres yang dikeluarkan itu kan berupa sebuah aturan yang dikeluarkan dari Presiden yang sengaja dikeluarkan oleh beliau untuk memudahkan aturan bagi perusahaan namanya tersebut, contohnya itu. Nah, hal-hal seperti itu banyak dilakukan di zaman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak dari kasus korupsi tersebut terhadap kehidupan ekonomi Indonesia? Sebetulnya dampaknya itu sangat merugikan. Sudah pastilah kalau korupsi itu merugikan, apalagi sebetulnya di zaman Soeharto meskipun tidak pernah disebutkan angka pasti berapa yang dikorupsi itu, tapi dari pertanyaan pertama itu ya, nyambung dari pertanyaan pertama bahwa ketika akhir-akhir diusutnya tentang kasus korupsinya beliau sekitar di tahun 2010 atau 2010 ke atas lah, pokoknya beliaunya juga sudah meninggal gitu, tapi masih diusut kasusnya. Dan yayasan tadi yang terlibat itu memang harus mengembalikan uang yang merugikan negara kepada Indonesia itu, harus mengembalikan sekitar 4 triliun lebih kalau tidak salah. Jadi ya sebegitu besarnya. Nah, berkaitan dengan dampaknya itu, dan pasti dampaknya itu bagi ekonomi Indonesia. Pertama, hal-hal KKN yang dilakukan oleh masa Orde Baru tersebut itu dilakukan hampir sepanjang beliau menjabat menjadi presiden. Jadi bisa dibayangkan sampai 30 tahun itu dalam lingkungan KKN pemerintahan kita. Nah, pada akhirnya yang terkena bukan hanya pemerintah saja, tapi rakyatnya juga. Apalagi ditambah dengan jatuhnya ekonomi Indonesia di tahun 98 dengan krisis moneter, itu juga mempengaruhi karena sebelum-sebelumnya banyak uang negara itu malah diambil untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja. Jadi
Sebetulnya itu mempengaruhi, jelas mempengaruhi, karena bagaimanapun korupsi itu adalah uang rakyat sebetulnya yang dikelola oleh pemerintah, tapi diambil oleh orang pemerintah gitu. Yang berarti itu sudah pasti merugikan rakyatnya sendiri. Berarti tidak gitu. Terus bagaimana penyelesaian dari kasus-kasus KKN yang ada di dalam lingkaran pemerintahan Somalia? Nah ini penyelesaiannya sebetulnya agak panjang. Mulai tadi secara resmi seperti di tahun 98 sampai tahun, tapi sebetulnya dalam jangka waktu dari 98 sampai 2015an itu tidak selama itu diusut terus. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa contohnya di tahun 99 pernah ada penghentian pengusutan kasus tersebut karena dianggap tidak ada bukti kuat bahwa beliau itu melakukan korupsi gitu. Tapi nanti di tahun 2001 ketika zaman Abdul Rahman Wahid atau Musul itu dibuka lagi kasusnya dan diusut lagi. Nanti sempat ditutup lagi, dibuka lagi gitu. Nah pada akhirnya diputuskan di tahun 2010 atas 2015 itu ada saya sebutkan bahwa memang yayasan yang terlibat dalam aliran dana penyelenggaraan itu harus diwajibkan mengganti rugi ya sekitar 40.000 atau bahkan lebih, saya agak lupa untuk angka pastinya ya karena versinya beda. Terus dalam arahannya sendiri kita tahu bahwa banyak keluarga sedangkan itu tidak terlibat akhirnya bahkan ada yang penjara juga. Contohnya, tapi bukan sebetulnya bukan karena korupsi juga, lebih ke kayak ada konflik mana. Cuma tapi yang terlibat dalam KKN banyak itu, tapi beberapa anggota keluarga, entah itu keluarga inti atau keluarga dari apa, yang waktunya menantunya atau biasa kayak itu banyak yang terlibat. Jadi untuk kasus korupsinya sendiri itu dari diputuskan terakhir oleh salah itu di 2015 itu dari Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kasus di dalam pemerintahan Soeharto untuk mencegah tindak KKN di masa yang akan datang? Ya, sebetulnya jika memang kita belajar sejarah itu sebetulnya bukan belajar tentang Amerikanya, lebih ke pemahamannya bagaimana cerita sejarah itu bisa membuat kalian memetik hikmah dari setiap cerita tersebut. Nah, salah satunya ya yang setelah kita bahas sekarang ya, yang bisa dipetik itu sudah jelas bahwa seharusnya memang pada akhirnya bagaimanapun kita harus menyadari manusia itu memang tempatnya salah, manusia itu tidak pernah ada puasnya sekalipun kita sudah mendapatkan kata dan kata tetap aja kita selalu merasa kurang gitu ya. Bagi kita apa yang bisa seperti itu sebetulnya bagaimana akhirnya sebagai pejabat mungkin untuk pejabat yang pemerintahan bagaimana untuk menemukan rasa syukur aja sih sebetulnya karena kita tahu keluarga Cendana itu keluarga yang termasuk kaya gitu, punya banyak harta gitu, tapi kita nggak tahu ya apakah oknumnya gitu yang melakukan korupsi gitu, yang itu artinya berarti orang itu meskipun sudah mendapatkan pendapatan misalnya per bulan lebih banyak tetap aja merasa senang gitu. Nah bagi kita untuk generasi selanjutnya bahkan diperketat lagi sistem hukum yang ada di Indonesia agar bagaimanapun korupsi itu adalah salah satu kejahatan terbesar ya. Karena korupsi dalam tingkatan pemerintahan itu artinya kita mengambil hak banyak orang ya,
bukan hanya satu dua orang, tapi para orang Indonesia menjadi hak. Jadi pelajaran yang bisa itu membalas untuk lebih bersyukur dan mencoba untuk lebih sadar diri dan dari mana asal kita itu, dengan mengetahui asal kita itu, kita sih kayaknya setiap manusia itu bakal lebih menghargai tentang kata-katanya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Saya Insetia Andriani dan rekan saya, Para Azara. kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.